Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para hadirin semuanya. Malam. Bagaimana kabar kalian? Baik. Ya, seseorang telah menyarankan kepada istri saya. Katanya akan bagus kalau saya ceramah di sini dengan tujuan amal. Nah, kalau urusan ceramah, tentu saja ini tidak akan menjadi masalah bagi saya. Sudah jelas saya ini bukan seorang profesor. Dan saya juga tidak punya gelar. Tapi meskipun begitu, selama 33 tahun terakhir ini, bahkan sampai mengorbankan kesehatan saya segala, tak henti-hentinya saya mengerjakan persoalan-persoalan yang bersifat ilmiah. Saya adalah orang yang intelek hadirin. Dan saya juga seorang pujangga. Jadi, kadang-kadang saya akan membuat tulisan-tulisan yang bersifat ilmiah. Maksudnya bukan ilmiah yang sok. Tapi maaf, saya harus katakan ini bisa digolongkan ke dalam kelas ilmiah. Sebelumnya, saya juga pernah membuat sebuah artikel panjang. Judulnya Bahaya Jenis-Jenis Serangga Tertentu. Anak perempuan saya semua sangat menyukainya, terutama bagian kutu-kutu kasur. Tapi setelah saya baca kembali, artikel itu saya sobek. Sudah jelas, kita bisalah membuat artikel tentang bahaya kutu sebanyak yang kita mau. Tapi yang namanya obat anti kutu itu kan memang harus dibeli. Kalau tidak, nanti seperti sofa di rumah saya, penuh dengan kutu. Untuk ceramah hari ini, saya akan mengambil pokok masalah, yaitu bahaya yang disebabkan oleh perilaku manusia, yakni menghisap tembakau. Saya sendiri seorang perokok hadirin. Tapi karena istri saya yang menyuruh saya ceramah tentang bahaya tembakau, maka apa boleh buat. Ya, padahal ini itu sangat bertentangan dengan kehidupan saya. Saya ini dari kecil sudah merokok, sampai sekarang. Dan saya tetap sehat saja. Tapi tiba-tiba saya disuruh untuk berceramah tentang bahaya rokok oleh istri saya. Kalau saya ceramah tentang bahaya rokok, bukankah nanti akan membuat saya menjadi seseorang yang munafik? Iya kan? Ya, bahaya tembakau ya. Tembakau itu kalau menurut saya sebenarnya tidak ada masalah sama sekali. Tapi untuk hadirin, saya harap untuk diperhatikan dengan seksama. Takutnya nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kalau ada dari para hadirin ini yang tidak setuju dengan saya, atau menganggap ceramah saya ini kaku dan membosankan, silakan, tidak usah didengarkan. Saya juga tidak keberatan kalau kalian ini mau pulang. Nah, bahaya tembakau. Tembakau itu kita kenal sebagai tumbuhan ya. Ya. Terkadang memang kalau sedang ceramah mata saya suka kedutan hadirin. Hadirin tidak usah khawatir. Ini semua ya karena saya ini memang terkadang gugup saja kalau di depan. Kalau diingat-ingat memang sudah sejak lama ini.
sejak tahun 1989. Ketika itu istri saya sedang melahirkan anak yang keempat, namanya Barbara. Tepatnya tanggal 13 September. Kalau dipikir-pikir, anak perempuan saya semuanya lahir tanggal 13 September. Tapi karena singkatnya waktu, marilah kita lanjut ke pokok pembahasannya. Nah, sebelumnya, ini adalah sesuatu yang harus saya katakan kepada hadirin. Istri saya itu mengelola dua. Yang pertama ada sekolah musik dan juga kos-kosan. Tapi meskipun begitu, istriku itu paling suka kalau ngomel soal kesusahan. Kesusahan dari mana? Dia itu loh punya yang namanya simpanan 13 sampai 14 juta di tempat tersembunyi. Saya nggak dikasih apa-apa. Tapi ya saya tidak bisa berdebat dengan istri saya ya. Ya di kos-kosan itu saya juga ikut mengatur urusan rumah tangganya. Seperti belanja, membasmi kutu, mengawasi pegawai, ikut mengajak jalan-jalan anjing istri saya, membasmi kutu, membasmi tikus. Ya, kemarin ini saya disuruh untuk membeli tepung terigu dan juga margarin. Katanya hari ini kami akan membuat dadar gulung. Singkat cerita, setelah dadar gulungnya jadi, istri saya masuk ke dapur. Katanya 3 muridnya itu tidak bisa makan kue dadar gulung karena punya penyakit amandel. Lalu harus kita apakan dadar gulung itu? Awalnya istri saya itu menyuruh saya untuk disimpan di atas lemari. Tapi setelah dipikir-pikir, dia pun berkata, "Kau makanlah dadar gulung itu, Bagong." Ya. Setiap kali marah, istri saya selalu memanggil saya dengan sebutan-sebutan yang aneh. Bagong, Togok, setan. Orang seperti saya ini masa setan? Memang, istri saya itu selalu saja marah-marah. Malah gosip kita ya. Ya, mari kita lanjutkan saja hadirin. Walaupun saya tahu hadirin ini pasti lebih suka mendengarkan nyanyian, simfoni, ataupun gending-gending. Dek zaman berjuang, kelingan anak lanang. Ya, saya lupa lanjutannya. Sebelum lupa, saya harus katakan kepada hadirin, selain mengurusi urusan rumah tangga, saya itu juga mengajar di sekolah musik istri saya. Mengajar mata pelajaran yang umum, bahasa, sastra, yang IPA, IPS, semuanya. Dan kalau les nyanyi, menggambar, dan juga menari, itu dikenakan biaya ekstra. Ya, walaupun sebenarnya gurunya saya sendiri. Sekolah kami itu ada di Jalan Anjing nomor 13. Mungkin itu yang membuat hidup saya ini menjadi sial. Angka 13. Anak perempuan saya lahirnya tanggal 13 semua. Rumah nomor 13. Jendela di rumah saya itu ada 13 juga. Tapi tidak bergunalah kita membahas hal-hal yang seperti itu. Nah, istri saya itu selalu ada di rumah. Jadi kalau mau ketemu bisa setiap saat. Dan kalau hadirin juga mau mengambil pamflet sekolah musik istri saya, bisa saja langsung datang dan mengambilnya di kantor Satpam. Ingat, di Jalan Anjing nomor 13. Saya ini sebenarnya sangat menderita hadirin. Saya ini sudah tua, lagi bodoh.
Mungkin hadirin melihat saya ini ceramah di depan dengan riang-riang saja. Tapi di hati terdalam saya ini sebenarnya ingin lari ke ujung dunia atau berteriak setinggi langit. Saya ini tidak memiliki tempat untuk mengadu, hadirin. Hadirin mungkin bisa bilang, kalau saya memiliki anak perempuan. Tapi anak perempuan itu apa? Saya bercerita ke mereka, mereka malah mentertawakan saya. Tujuh-tujuhnya seperti itu semua. 6. Ya, benar sekali, 6. Yang sulung umurnya 27 dan yang bungsu umurnya 17. Aku ini benar-benar menderita, hadirin. Aku sudah menjadi tua dan juga tidak berarti. Tapi tetap di sini akan berdiri seorang ayah paling bahagia. Karena memang seperti itulah seharusnya. Dan aku tidak berani untuk mengatakan sebaliknya. Dan kalau kalian tahu, aku ini sudah menikah dengan istriku selama 33 tahun. Dan masa-masa itulah aku anggap masa-masa subur. Maksudnya bukan yang terbaik, tapi secara umum. Masa-masa itu bisa aku gambarkan dengan satu kalimat, 1 detik kebahagiaan, neraka seterusnya. Ya, dia belum datang. Aman. Aku sangat takut. Aku takut nanti kalau sampai bisa terlihat sama istriku. Nah, seperti yang aku katakan tadi, anak-anakku semuanya ini belum ada yang menikah. Ya mungkin memang karena merekanya saja yang pemalu. Tapi ini semua juga karena istriku tidak pernah mengundang siapapun untuk makan. Sudah orangnya pelit, judes, wanita tukang cekcok, adatnya buruk. Jadi tidak ada yang mau bertamu. Jadi saya akan kasih tahu ini kepada hadirin. Karena saya sangat percaya kepada hadirin semuanya. Anak-anak perempuan istriku bisa kalian temui di petang hari raya di rumah bibinya Khotimah. Itu wanita yang punya penyakit rematik dan suka pakai daster polkadot. Kalau kalian datang ke sana, kalian akan disuguhi makanan-makanan yang sangat enak. Dan kalau kebetulan kalau tidak datang istriku itu, kita bisa saja ya maklum, aku ini bisa saja mabuk hanya dengan 1 gelas anggur. Di saat itulah aku bisa merasakan kebahagiaan sekaligus rasa sedih. Aku tidak bisa menjelaskannya kepada hadirin. Rasanya ada sesuatu yang membuatku ingin berlari jauh tanpa menengok ke belakang. Mau pergi kemana? Aku tidak peduli kemana. Yang penting aku bisa meninggalkan istri yang sudah menyiksaku selama 33 tahun. Lari dari wanita yang kejam dan juga jahat itu. Aku ini ingin lari dari urusan dapur, urusan rumah tangga, urusan mengajar. Lari untuk berteduh di bawah pohon dan menatap ke langit. Lalu melupakan segala-galanya. Aku ini sudah benar-benar tidak sabar untuk merobek jas ini. Yang 33 tahun lalu ku pakai dari pernikahanku. Yang selalu aku kenakan saat aku ceramah. Rasakan. Marah ini sudah membuat aku menjadi tua bangka, dengki, bobrok, yang hatinya sempit. Sudah merubah aku menjadi orang yang buruk, sama seperti jas ini. Aku dulu juga pernah kuliah, hadirin. Aku dulunya juga seorang lelaki. Dan aku memiliki cita-cita. Tapi sekarang ini aku tidak mau apa-apa. Aku ini tidak mau apa-apa selain istirahat. Aku sudah lelah. Aku sudah lelah menghadapi ini semua, hadirin.
istriku sudah datang ternyata. Dilihatin saya, dilihatin. Baik, waktunya sudah habis. Nanti kalau ditanya sama istri saya, tolong disampaikan kalau saya ini sudah ceramah dengan baik dan benar. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita bisa tarik kesimpulan kalau tembakau ini memiliki racun yang sangat jahat untuk tubuh kita. Jadi, kebiasaan-kebiasaan merokok ini hendaknya dihilangkan. Ya, saya juga berharap ceramah ini bisa berguna untuk hadirin-hadirin ini semua. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.